인도네시아. Sampurasun barudak, how are you? Masih bersama saya Cemon. Kali ini saya akan merangkum film Korea lagi yang bergenre horror thriller. Film ini salah satu film spesial episode dari drama serial di TV Korea dengan judul The Christ Dead Man's Prey. Film ini disutradarai oleh Kim Yong Won dan ditulis naskahnya oleh Yeon Sang Ho, salah satu orang yang juga pernah menulis film favorit saya yaitu Train to Busan. Film ini juga bertema seperti Train to Busan, yaitu mengambil kisah zombie. Tapi di film ini lebih ke metafisika atau perdukunan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, subscribe heula atuh euy. Pira aku henteu. Kalau udah, kita langsung saja serepet. Pada malam hari di kota Seoul, terlihat seorang bapak-bapak yang bernama Kim Jong Kyun baru saja pulang, dikejutkan dengan seseorang misterius yang tiba-tiba menyerangnya. Orang tersebut nampak tak seperti orang normal pada umumnya. Ia memiliki simbol aneh di lengan kanannya. Ia juga menyerang dengan mencakar dan menggigit. Terlihat, efek dari gigitan itu menyebabkan luka yang cukup aneh. Ketika Kim Jong Kyun itu tewas, orang itu pun jatuh tersungkur dengan kulit yang berjatuhan seperti tanah kering. Scene berpindah ke badan kepolisian kota Seoul yang tengah mencari tahu kasus kematian Kim Jong Kyun. Menurut kesimpulan, pembunuhan ini telah direncanakan. Setelah diotopsi, korban juga seperti keracunan kerang paralik, racun yang lebih berbahaya dari sianida. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah si pelaku ternyata adalah mayat yang telah mati 3 bulan lalu. Sontak orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pun melohok. Kisah akan berfokus kepada seorang reporter yang bernama Lin Zenshin, yang mana ia sedang diwawancarai di stasiun berita radio. Lin Zenshin tengah ditanyai tentang buku yang baru saja ia rilis dan kepercayaannya terhadap mantra sihir, di mana buku itu membahas tentang ilmu-ilmu sihir dan semacamnya. Para pendengar berita tersebut mengolok-olok reporter Lin dan menganggap sihir itu tahayul. Lalu, ada orang misterius menelepon dan berbicara dengan reporter Lin. Ia mengatakan tentang kasus kematian aneh di scene awal tadi. Ia mengaku bahwa ialah pembunuh aslinya. Ia juga meminta agar ia diwawancarai reporter Lin secara langsung besok jam 2 siang di Mountain House Hotel. 많은 사람들이 봐주셨으면 좋겠습니다. 임 기자님과 생방송으로 인터뷰를 하고 싶습니다. Reporter Lin pun pergi ke kantornya yang bernama Urban Detective Independent. Saat tiba, reporter Lin dikenalkan oleh Yong Chan dengan orang yang baru magang bernama Jesse. Reporter pun lanjut mencari data soal pembunuhan itu, yang mana korbannya adalah orang yang pernah menjadi peneliti di perusahaan Sengri Pharmaceutical. 김정균, 46세, 승일제약 연구원이었고. Lalu datanglah pimpinan polisi semacam detektif yang bernama Cheng, yang mana Cheng adalah suami reporter Lin. Cheng meminta agar Lin tak jadi melakukan wawancaranya besok, supaya tak membahayakan dirinya. Mengingat kasus ini bukanlah kasus biasa, tetapi Lin yang memiliki jiwa reporter yang tinggi ingin membantu pihak polisi dan mengungkap motif si pelaku. Cheng pun menyetujuinya dan akan mengerahkan kepolisian untuk berjaga di sekitaran tempat wawancara. 공부들 할 테니까 걱정 마십시오. Saat Lin tengah makan malam, ia kembali mengingat adiknya dulu yang bernama Zhao Nai, yang mana ia memiliki kemampuan untuk menghidupkan mayat dengan rapalan mantra. Zhao Nai juga telah membunuh penyihir-penyihir jahat yang meresahkan. Ia sekarang tengah melatih mengendalikan roh jahat di dalam tubuhnya di salah satu tempat yang tidak diketahui. Lalu, secara tiba-tiba datanglah mayat hidup yang langsung menyerang Lin. Tetapi itu semua hanyalah mimpi.
Keesokannya, Lin nampak sudah siap untuk melakukan wawancara tersebut. Juga ada beberapa polisi yang sedang mengamati tempat itu. Nampaknya wawancara itu akan ditayangkan secara langsung di internet. Lalu datanglah orang yang meminta wawancara itu. Orang tersebut bernama Park Yong-ho. Tidak ada catatan kriminal, tapi ada yang melaporkan bahwa Park telah hilang beberapa bulan yang lalu. 용호입니다. 네, 그런데 그 실종 신고 접수된 상태인데요. Park mengaku bahwa ia adalah perapal mantra untuk memanipulasi mayat. Park mengatakan bahwa ia akan melakukan 3 pembunuhan lagi, yaitu 2 hari dari sekarang, tepat jam 2 siang, Park akan melakukan pembunuhan kepada Direktur Kim Min Seok dari Seungri Pharmaceutical. 2 hari berikutnya di jam yang sama, ia akan membunuh Lee Sang-ren, CEO Seungri Pharmaceutical. Lalu 2 hari berikutnya lagi, Park akan membunuh presiden perusahaan Seungri Pharmaceutical, yaitu Bian Seungri. Satu-satunya cara agar menghentikan rencana itu adalah Presiden Bian cukup menghadap ke reporter Lin sendirian untuk meminta maaf secara tulus. Cara selain meminta maaf tak akan berguna. Fix ini mah pasti ujung-ujungnya gue balas dendam lah, udah ketebak. 다른 방식의 사과는 소용없습니다. 전 회장이 자기 잘못에 대해 진정성 있는 사과를 Setelah selesai wawancara, Park langsung menyandra reporter Lin guna sebagai tameng agar ia bisa lari. Tapi semua polisi yang ada di sekitaran wawancara langsung dikerahkan untuk berusaha menangkap Park. Polisi Cheng sempat melakukan perkelahian dengan Park di dalam lift, tetapi Park nampak lebih unggul jauh daripada Cheng. Saat Cheng tengah terpojok, Lin pun menembak kaki Park, tetapi anehnya Park seakan tak merasakan kesakitan. Saat tengah disandra, Lin melihat simbol aneh yang tiba-tiba muncul di lengan Park. Simbol itu adalah simbol yang sama seperti simbol di mayat pelaku pembunuhan di scene awal. Lalu kulit Park menghitam dan berjatuhan seperti mayat yang ada di awal scene. Hingga bisa disimpulkan bahwa Park juga merupakan mayat yang dimanipulasi. Lalu scene berpindah ke kantor perusahaan Seungri Pharmaceutical, di mana para petinggi perusahaan tengah membahas ancaman Park. Di antaranya ada Direktur Kim, CEO Lee, dan eksekutif Bian Mei-ying, yang mana dia adalah anaknya Presiden Bian. Direktur Kim sangat ketakutan terhadap ancaman tersebut, karena Direktur Kim akan menjadi korban pertama dalam rencana pembunuhan tersebut. Ia meminta agar Presiden Bian supaya meminta maaf sesuai permintaan Park, tetapi para petinggi di sana enggan menyetujuinya. Karena perusahaan itu sedang bekerja sama dengan perusahaan Amerika, takutnya jika Presiden Bian meminta maaf, nantinya akan berdampak pada bisnis kerjasama. Ditambah Presiden Bian juga sedang memulihkan diri dari gula darah tinggi yang dideritanya. 김사님한테 경호 부탁 테니까 자, 경찰에서 이 사건 주시하고 있고 또 회사 차원에서 Berpindah ke ruangan Profesor Zoun, di mana Profesor sedang menerangkan kasus ini di depan reporter Lin dan kepolisian. Profesor menyampaikan jika Park dan mayat yang di scene awal memiliki kemiripan. Di antaranya, tangan dan kaki menghitam serta memiliki simbol yang sama di lengannya. Profesor berpendapat bahwa simbol itu hanya digunakan oleh penyihir di salah satu negara, yaitu Indonesia. Itu terlihat dari teks simbol yang menggunakan bahasa Indonesia, yang tertulis balas dendam, dan di mayat Park tertulis menarik perhatian. Profesor menyatakan bahwa pelakunya adalah dukun santet. 인도네시아 Profesor juga menerangkan proses manipulasi mayat itu dibuat dengan tanah kuburan yang dicampur dengan darah si dukun. Lalu si dukun juga membuat sebuah boneka dari tanah liat yang dicampur dengan rambut atau kuku mayat. Itu sebabnya Park juga wajahnya berjatuhan seperti tanah. Dengan mantra yang dirapalkan, si dukun juga bisa mengendalikan mayat itu. 내일 다른 제 차이를 이용해서 살인을 할 수도 있겠어.
Lalu salah satu perwakilan detektif pun memberitahu reporter Lin bahwa identitas pelaku pembunuhan Kim Jong Kyun telah diketahui. Namanya adalah Huang. Ia adalah seorang tunawisma. Keluarganya juga melaporkan bahwa Huang telah menghilang 5 tahun yang lalu. Salah satu organisasi yang menjual data pribadi para tunawisma pernah menjual data milik Huang kepada seorang yang akan membuat rekening palsu. Kepala organisasinya saat ini sedang ditahan polisi karena terjerat kasus. Perwakilan detektif pun berencana akan menemui orang itu dan menanyakan hal-hal penting. Keesokannya, setelah sampai di kepolisian, perwakilan detektif itu pun menemui kepala organisasi tersebut. Sebelum menanyainya, kepala organisasi itu disogok sebungkus rotama. Perwakilan detektif itu pun menyarankan agar kepala organisasi menjawab jujur atas semua pertanyaan yang detektif lontarkan, karena dengan berkata jujur ia akan mendapatkan potongan masa tahanan. Di saat bersamaan, tepat di perusahaan Seungri Pharmaceutical, terlihat ratusan pasukan khusus dikerahkan untuk menjaga Direktur Kim. Polisi mengira bahwa rencana pembunuhan itu pasti dilakukan teroris. Sebab itulah para polisi dikerahkan untuk menjaga di bagian luar maupun dalam ruangan kantor. Berpindah ke perwakilan detektif yang sedang mencari petunjuk, yang mana kepala organisasi mengatakan bahwa dulu perusahaan Seungri Pharmaceutical ingin melakukan penelitian dan uji coba obat baru. Secara diam-diam, mereka merekrut orang untuk dijadikan kelinci percobaan. Mereka merekrut banyak gelandangan, tetapi jumlah gelandangan itu tak cukup. Jadi mereka mengambil penghuni ilegal untuk menutupi sisanya. Para kelinci percobaan itu dibagi menjadi 10 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang. Jadi total jumlah ada 100 orang. Beberapa hari setelahnya, yang 100 orang itu meninggal karena efek samping pengujian obat tersebut. 어떤 안에 그 사람들 싹 다 죽어버렸대요. Berpindah ke perusahaan Seungri Pharmaceutical yang didatangi oleh puluhan bahkan ratusan orang, yang mana itu semua adalah mayat korban pengujian perusahaan Seungri. Mayat-mayat itu sedang dikendalikan oleh dukun. Mayat itu merangsak masuk ke dalam perusahaan untuk membunuh Direktur Kim. Terlihat begitu banyaknya mayat yang datang sampai-sampai kepolisian kewalahan menghadapi mereka semua. Timah panas dari kepolisian pun tak bisa membuat mayat-mayat itu berhenti berjalan. Bahkan dijatuhkan dari lantai tinggi pun mayat-mayat itu masih bisa bergerak. Sementara itu, Direktur Kim yang sedang kepanikan pun dibawa ke kepolisian untuk diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Mayat-mayat itu pun mencuri mobil taksi yang sedang mengetem untuk mengejar Direktur Kim. Tetapi sayangnya, Direktur Kim berhasil ditangkap dan dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Para polisi yang terkena cakaran mayat hidup itu pun mengalami luka yang hampir sama dengan Direktur Kim. Salah satu korbannya adalah suami reporter Lin. Para polisi itu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dokter mengatakan bahwa racun itu menyebar dengan cepat. Segala macam telah dilakukan, tetapi mereka belum bisa menyembuhkannya.
아직까진 어떠한 치료도 듣고 있지 않아서 Pada malam hari, CEO Lee pun menemui Presiden Bian, sekaligus kakak kandungnya. Lee meminta Bian agar secepatnya meminta maaf kepada para korban pengujiannya. Presiden Bian tak mau meminta maaf kepada mayat. Ia juga akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan putrinya. Mendengar hal itu, Lee pun sangat kecewa dan pergi dari sana. Saat akan pergi, Lee berpapasan dengan Mei Ying. Lee merasa heran kepada Mei Ying karena Mei Ying lah yang memimpin uji klinis itu. Dan Mei Ying lah yang memaksakan uji klinis itu demi uang. Tetapi Mei Ying merasa tak memiliki tanggung jawab. Mei Ying mengatakan bahwa Lee jangan memiliki mimpi di perusahaan Bian. Itu berarti Mei Ying ingin menjadi pemimpin di perusahaan ayahnya. 임상시험 주도한 건 너지 않니? 장모님이 왜 내 회사에서 꿈을 꿔요? Sementara itu, reporter Lin bersama beberapa orang di kantornya tengah mencari tahu kasus serangan terhadap perusahaan Sengri Pharmaceutical bisa terjadi. Yang mana profesor menerangkan bahwa jika tangan mayat yang memiliki simbol itu putus, maka mayat itu tak bisa lagi bergerak. Dengan kata lain, kelemahannya adalah dengan memutuskan tangan mayat itu. Dan soal luka yang diderita polisi itu bukanlah dari racun, tetapi dari kutukan. Untuk bisa menyembuhkannya, maka kutukan itu harus dicabut oleh orang yang memasang kutukan itu. Detektif mengatakan bahwa kemungkinan korban dari uji klinis itu salah satunya ada orang dari Indonesia. Itu diperkuat dengan orang yang ditanyainya di penjara mengatakan bahwa 1 bulan yang lalu ada orang Asia Tenggara yang datang ke tempatnya mencari keberadaan anggota keluarganya yang hilang kontak. Lalu datanglah CEO Lee. Ia mengaku bahwa perusahaannya bekerja sama dengan perusahaan Amerika untuk mengembangkan dan memproduksi racun kerang untuk bahan baku senjata kimia. Jadi sebab itulah mereka merekrut tunawisma untuk dijadikan kelinci percobaan. Karena tunawisma itu tak memiliki keluarga dan ditambah mereka miskin dan tak berdaya, mereka beranggapan tak akan ada masalah. Para korban yang akan dibunuh oleh dukun itu adalah orang-orang yang akhirnya menyetujui dan berpartisipasi dalam uji klinis tersebut. Saat reporter Lin bertanya, apakah ada orang Indonesia juga yang menjadi korban, CEO Lee mengatakan bahwa ia tak mengetahui secara spesifik, tetapi ada relawan peserta dan dokumen terkait yang belum dikonfirmasi. 작용이 있을 수 있습니다. 그리고 그런 소수의 희생으로 체류자들을 모아서 임상시험을 한 거군요. Setelah CEO Lee pergi, reporter Lin mengingat perkataan Profesor Zuo tentang ritual pembangkitan mayat itu. Lalu Lin ditemani dengan Liu berencana akan pergi ke gedung sementara tempat uji klinis dilakukan. Sementara itu, perwakilan detektif dengan ditemani Long Xiu akan pergi ke kantor manajemen penginapan ilegal untuk mencari tahu keluarga dukun itu. 하신 거죠? 영수야 너는 대표님하고 같이 가. 예? 탁 교수한테도 주소 남겨놓겠습니다. 대표님. Lalu saat mereka akan berangkat, ada pengendara motor misterius yang mengikuti Lin pergi. Setelah sampai di tempat tujuan, reporter Lin pun masuk ke dalam gedung itu. Terlihat suasana dalam gedung itu sangat berantakan dan terbengkalai. Ditambah penerangan di sana pun tak berfungsi. Reporter Lin pun menemukan salah satu ruangan yang ada simbol-simbol aneh yang terbuat dari tanah. Terlihat dari salah satu simbol itu terdapat tulisan yang bertuliskan tidak ada. Reporter Lin sangat yakin bahwa disinilah tempat si dukun itu menjalankan ritualnya. Reporter Lin akan menunggu Profesor Zuo datang ke sini untuk memperlihatkan simbol-simbol itu. Sementara itu, Lin dan Liu akan naik ke atas guna mencari tahu informasi tambahan. Saat mereka ada di atas, mereka pun diserang beberapa mayat hidup. Ketika Lin dan Liu tak bisa lagi melawan, datanglah seseorang yang membantu mereka, yang mana orang itu adalah Zhao Nai.
Karena Zaunai bisa mengendalikan roh jahat, ia pun lantas mencoba mengusir roh jahat di mayat tersebut dengan cara meruqyahnya. Mereka bertiga pun lari dari sana dan berakhir di salah satu ruangan buntu. Zaunai pun mengeluarkan alat yang dikasih dari guru spiritualnya dulu dan membuat suatu simbol dengan menggunakan alat tersebut. Simbol tersebut bisa membuat orang yang ada di dalam lingkaran itu tak terlihat. Lin berhasil masuk ke lingkaran tersebut, tetapi Liu tak bisa masuk. Ia pun bersembunyi di balik meja, tetapi pada akhirnya Liu ketahuan. Zaunai pun keluar dari lingkaran itu dan membantu melawan para mayat-mayat hidup. Keesokan harinya, nampak para polisi sudah berada di tempat tersebut. Lalu Liu memberitahu Lin bahwa CEO Li telah bunuh diri di kantor perusahaannya. Tak lama kemudian, Yeon Chan pun menelepon Lin dan mengabarinya bahwa Presiden Bian ingin melakukan wawancara dan permintaan maaf. Seketika Lin pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat wawancara itu. Liu dan Zaunai diperintahkan untuk menunggu Profesor Zhao untuk mengakhiri penyelidikan di tempat ini. Lalu datanglah Profesor Zuo. Si Profesor mah dititah datang peting-peting, nepina malah isuk-isuk. Pakai alasan makan dulu lagi. Lanjut, mereka pun menuju tempat simbol itu berada. Setelah Zaunai menghapus tulisan tidak ada, maka baru terlihatlah ruangan yang selama ini disembunyikan. Kembali ke reporter Lin yang sedang merekam permintaan maaf Presiden Bian. Si Bian ini permintaan maafnya kayak gak tulus lagi. Ditambah pakai teks lagi, sangat-sangat tidak jantan dan tidak bertanggung jawab. Biasalah kelakuan pala korong merat. Lalu reporter Lin pun memprotes tentang permintaan maaf Presiden Bian, karena Presiden Bian meminta maaf kepada masyarakat yang resah, bukan kepada para korban. Ketika Presiden Bian mengulangi permintaan maafnya, ia melakukannya secara tidak tulus dan terkesan terpaksa. 사과합니다. 제가 잘못했습니다. 임상시험의 피해자 여러분, 사과합니다. 감사합니다. 됐지? Dan itu pun ditentang lagi oleh reporter Lin. Tetapi Putri Bian Meiying malah mengejek dan menghina reporter Lin. Saat Lin akan menarik kru dan menghentikan wawancara ini, Presiden Bian pun akhirnya meminta maaf atas kemauannya sendiri. 다들 철수해. 미영, 하자. 해. Sementara itu, Zaunai berhasil mengetahui tempat dukun itu mengendalikan mayat-mayat. Orang-orangnya Zaunai berhasil dibuat tak berdaya dengan ilmu hitam. Tetapi Zaunai berusaha mendekati Pak Dukun untuk menghentikannya. Di saat yang bersamaan, perwakilan detektif menemukan dokumen keluarga dukun itu, yang mana keluarganya adalah Jesse, orang yang sedang magang di tempat reporter Lin. Perwakilan detektif pun langsung mengirimkan dokumen itu ke reporter Lin. Lin pun terkejut melihat dokumen tersebut, yang mana Jesse adalah merupakan mayat yang sedang dikendalikan. Jesse pun menanyakan ketulusan permintaan maaf Presiden. Jesse mengatakan bahwa ia adalah anak dukun tersebut, yang mana tujuannya datang ke Korea adalah ingin menghidupi keluarganya, sehingga ia rela melakukan apa saja. 가족 먹여 살리겠다고 뭐든지 했던 아이야. 지금 저 사람하는 사과가 진정성 있어 보이세요? 제대로 된 사과 한마디를 못해! Lalu, Jesse pun langsung berniat untuk membunuh Presiden Bian. Semua penjaga dikerahkan untuk menghentikan Jesse. Tetapi dengan mudah Jesse melumpuhkan para penjaga itu, hingga membuat Bian dan putrinya lari mengamankan diri. Lin beserta kru yang tersisa mengamankan alat rekaman dan mengejar Jesse. Tak hanya kebal, Jesse pun diberi ilmu jeblak, hingga ia bisa meninju pria dewasa hingga terpental, layaknya Saitama.
Berpindah ke Zaunai yang tengah berusaha menghampiri dukun tersebut, tetapi datanglah para mayat hidup yang berusaha menghentikannya. Dengan ilmu paranormal yang Zaunai miliki, ia berhasil mengalahkan para mayat hidup tersebut. Lanjut ke Jesse yang sedang mengejar Presiden Bian. Para pasukan penjaga Bian berhasil dilumpuhkan dengan mudah. Saat Jesse akan membunuh Presiden Bian, secara bersamaan Zaunai pun berhasil menghentikan dukun tersebut, sehingga Jesse mematung dan tak bergerak, dan membuat Presiden Bian berhasil selamat. Setelah berhasil dihentikan, Pak Dukun pun nampak sedih sampai-sampai menangis karena masih terpukul akan kematian anaknya. Pak Dukun pun akhirnya mencabut kutukannya. Betapa emosionalnya Pak Dukun, sampai-sampai mayat Jesse pun menjatuhkan air mata. Kembali ke Presiden Bian, ketika Putri Bian Meiying melihat ayahnya selamat, lantas ia pun melancarkan rencana jahat. Ia mengambil jari Jesse dan menuangkan racun kerang di kuku Jesse. Lalu Putri Bian pun melukai ayahnya dengan kuku Jesse yang sudah dikasih racun. Seketika ayahnya pun mati. Putri Bian ternyata rela membunuh ayahnya agar bisa menggulingkan kekuasaannya dan membuat ia menjadi pemimpin perusahaan tersebut. Bukan hanya licik, tapi Putri Bian Meiying juga manipulatif. Terlihat ia berpura-pura menangis ketika para polisi tiba di tempat tersebut. Tetapi Lin sudah mengetahui perbuatan busuk Putri Bian Meiying. Karena sebelum wawancara, Lin sempat memasang mikrofon di jas Presiden Bian. Lin juga mendengarkan dan merekam percakapan Bian dengan putrinya, sehingga membuat Putri Bian pun terkejut. Lalu Putri Bian Meiying pun ditangkap pihak kepolisian. Dan akhirnya, Lin berhasil mengungkap kasus tersebut. Sang dukun juga menjadi korban. Zaunai mengatakan bahwa saat ia menyentuh dukun tersebut, ternyata balas dendam terakhirnya adalah kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, dukun itu menyerahkan jiwanya kepada iblis. Karena kutukan telah diangkat, jadi suami Lin pun akhirnya berhasil sembuh. 3 bulan berlalu, terlihat Putri Bian telah dibebaskan pihak kepolisian karena kekurangannya barang bukti. Lalu Lin pun menemui Putri Bian agar mengaku keburukannya kepada polisi. Kalau tidak, Zaunai akan menyantetnya. Jadi gini ya Dak, kan Zaunai itu jago ilmu sihir, udah tersohor lah pokoknya. Nah syarat menyantet itu kan cuma ada 3. Pertama, harus ada barang milik target. Nah kan kunci mobil Putri Bian udah dicolong tuh sama reporter Lin, jadi syarat yang pertama udah lolos. Terus syarat yang kedua harus ada foto target. Kan fotonya Putri Bian sudah tersebar di internet, jadi gampang lah kalau itu. Nah yang ketiga harus ada nama Cina. Kalau yang ini di scene awal suaminya Lin pernah meminta keterangan ke kantor Sengeri Pharmaceutical. Suaminya Lin menemukan kartu nama Cina milik Putri Bian. Jadi udah semua tuh syaratnya gitu. Jadi dengan cara itulah Putri Bian tak bisa mengelak. Di akhir film juga ada kredit scene di mana ada seorang yang sedang menjalankan ritual. Orang itu disebut Guru Tao. Nanti juga bakalan ada film lanjutannya ya. Entah kapan tayangnya, tapi sepertinya masih digarap sih. Kita tunggu aja ya keseruan film berikutnya. Oke, segitu saja dari saya. Sorry jikalau alur yang saya bawakan agak pabelit, saya minta maaf. Saya juga masih belajar nih teknik-teknik merangkum film. Apalagi ya. Udahlah, paling segitu saja. Bye-bye.